Nak Qin Feng, hujannya deras sekali. Kamu belum sampai rumah? Sebentar lagi, Bibi. Pamanmu pasti akan marah lagi. Iya, Bibi, aku tahu. Bibi, aku tutup teleponnya dulu ya. Tuan, dia sudah datang. Master Qin, tolong selamatkan saya. Master Qin. Tuan Qin. Saya telah menyinggung orang kuat yang seharusnya tidak saya singgung. Saya, Chen Qingtian, tidak takut mati, tapi saya masih punya keluarga yang tidak bersalah. Hanya dengan menjadi murid Anda dan mendapat perlindungan Anda, saya bisa punya secercah harapan hidup. Apa urusannya denganku? Tuan Qin, ini sudah yang ke-12 kalinya saya memohon untuk menjadi murid Anda. Asal bisa jadi murid Anda, apapun akan saya lakukan. Pergi. Beraninya kau. Berani menyerang Tuan. Kau cari mati. Serang. Tuan Qin, sebelumnya saya salah mengira bahwa tawaran saya kurang tinggi. Saya pikir, sekuat apapun Anda tetap butuh uang. Saya salah. Sekarang saya mengerti. Kultivator tidak kekurangan hal-hal duniawi. Saya bersedia mencari 100 batang ginseng 1000 tahun sebagai hadiah upacara penerimaan murid. Mulai sekarang, saya akan berbakti di hadapan Anda, melayani seperti budak. Sudah 12 kali. Tuan Qin, saya sudah memohon untuk menjadi murid Anda 12 kali. Tolong beri saya satu kesempatan saja. Berbakti di hadapan? 2 hari lagi, saya akan membawa 100 batang ginseng 1000 tahun, mengundang para bangsawan dari seluruh penjuru untuk menyaksikan upacara penerimaan murid saya. Para pahlawan di bawah langit, saksikanlah sumpah saya, Chen Qingtian dari keluarga Chen Provinsi Nan. Jika saya melanggar, biarlah langit menghukum saya dengan petir. Mohon, beri saya satu kesempatan saja untuk melangkah di jalan kultivasi. Di kehidupan sebelumnya, setelah ibuku meninggal, aku menumpang tinggal di rumah Bibi. Bibi sangat menyayangiku, tapi paman dan kakak sepupu selalu menganggapku beban. Aku hidup biasa-biasa saja sampai usia 30 tahun. Suatu hari, saat berwisata di Gunung Tai, aku tak sengaja bertemu guru. Sejak saat itu, beliau membimbingku di jalan kultivasi. Waktu di gunung berlalu tanpa terasa, 1000 tahun telah berlalu di dunia fana. 500 tahun kemudian, semua orang yang kukenal telah tiada. Muridku, apakah kau masih memiliki ikatan di dunia ini? 500 tahun telah berlalu, mereka yang kucintai telah tiada, tak ada lagi ikatan. Kalau begitu, ayo pergi. Sebagai kultivator tingkat Mahayana, aku tak punya ikatan lagi. Aku mengikuti guru meninggalkan bumi menuju dunia kultivasi yang sesungguhnya. Seribu tahun berlalu dengan perubahan besar. Aku, Qin Feng, menjadi yang mulia surgawi di alam semesta selatan, namun gugur dalam pertempuran besar. Tak disangka-sangka, aku terlahir kembali ke masa SMA. Ibuku tetap meninggalkanku. Dan aku masih menumpang tinggal di rumah Bibi.
Tapi kali ini, semuanya akan berbeda. Aku kembali. Hujan di luar deras sekali. Kau membuatku sangat khawatir. Cepat masuk. Cepat lab. Bibi, aku sudah 17 tahun. Meskipun sudah 17 tahun, kamu tetap anak-anak. Hari ini pulang terlambat 1 jam. Besok jangan-jangan tidak pulang semalaman. Aku ini orang terpandang di kota Jiangcheng. Kalau suatu hari teman-temanku bilang keponakanku berkeliaran di luar, lebih baik kamu pulang kampung saja. Astaga, kenapa kamu bicara begitu? Qin Feng pulang selarut ini pasti karena les malam. Qin Feng, selalu Qin Feng. Sebenarnya siapa anak kandungmu, aku atau dia? Astaga, Xiao Mo, kenapa kamu bicara seperti itu lagi? Anak ini, Cih. Anak ini. Qin Feng, jangan dimasukkan ke hati ya. Aku. Jangan menyusahkan. Tidak apa-apa. Saya Zhang Junde. Siapa ini? Saya pengurus keluarga Chen dari Provinsi Nan. Apakah Tuan Chen sendiri yang mengundang saya? Benar, pastikan untuk hadir 2 hari lagi. Baik. Tuan Chen, jangan khawatir, saya pasti datang tepat waktu. Siapa itu? Aku, Zhang Junde, akan sukses besar. Tidak disangka, Tuan Chen sendiri yang mengundangku. Apa yang maju? Tuan Chen Qingtian dari keluarga Chen. Apa kamu tahu? Keluarga Chen, Raja Provinsi Nan. Betul. Kudengar Tuan Chen akan menerima seorang tokoh misterius bernama Tuan Qin sebagai murid 2 hari lagi, dan mengundang semua bangsawan terkemuka di negara Dacia untuk menghadiri upacara penerimaan murid. Tuan Chen bilang, kami sekeluarga harus datang untuk menyaksikan upacara itu. Junde. Tuan Chen, orang sebesar itu, kok bisa tahu namamu? Hei, omonganmu ini apa-apaan sih? Aku, Zhang Junde, bagaimanapun juga adalah orang penting. Kamu cuma bos kecil. Tuan Chen yang orang besar itu kok bisa tahu kamu dan mengundangmu secara pribadi? Omongan kalian ini apa-apaan sih? Chen Qingtian, apa kau sedang memojokkanku? Apa kau takut aku tidak akan menerimamu sebagai murid, sampai-sampai mengundang paman kecilku untuk menghadiri upacara penerimaan murid? Selamat, paman, mulai sekarang kau akan mendapat bantuan dari orang penting. Bibi, kakak sepupu, aku istirahat dulu ya. Pergilah. Tuan Besar Chen sudah setua itu, masih mau berguru. Dia mau belajar apa? Siapa sebenarnya Tuan Qin itu? Pasti orang yang sangat hebat. Betul. Tuan Chen saja sudah orang yang sangat besar. Jadi identitas Tuan Qin yang akan dia jadikan guru itu mungkin tidak bisa kita bayangkan. Kita ini seperti jangkrik saja. Aduh, Xiao Feng juga bermarga Qin? Ma, kamu ngomong apa sih? Hati-hati nanti ada yang dengar. Kamu bisa ditembak mati. Hahaha, banyak kok yang bermarga Qin. Menurutku, orang besar itu adalah orang yang kalau menghentakkan kaki, seluruh Dacia akan bergetar 3 kali. Tuan, saya sudah menelepon Zhang Junde. Tuan Besar, apa ini tidak terlalu berlebihan? Zhang Junde adalah paman dari Tuan Qin. Jika kita menelepon dan mengundangnya, apakah Tuan Qin tidak akan salah paham? Salah paham apa? Salah paham kalau Anda memaksanya untuk menerima Anda sebagai murid. Memangnya kenapa? Pada hari upacara penerimaan murid saya pasti akan mengundang keluarga-keluarga terkemuka dari seluruh penjuru. Ini sudah menjadi rahasia umum. Tapi Zhang Junde itu hanya orang kecil, kan? Meskipun kekayaannya berlipat 1000 kali. Dia tetap hanya orang kecil di Provinsi Nan. Mereka adalah keluarga guru saya, apa salahnya saya mengundang mereka? Lagi pula, meskipun ini pemaksaan, apakah guru saya akan bilang saya salah? Saya benar-benar tidak tahu, saat Zhang Junde datang nanti, jika dia melihat guru Anda adalah Qin Feng,
Apakah dia akan terkejut sampai rahangnya jatuh? Kakek, siapa sebenarnya Tuan Qin itu? Dengan status kakek, kenapa kakek harus berguru padanya? Berita ini sudah tersebar. Sekarang semua bangsawan di negara Dacia terkejut. Guruku, dia itu orang besar yang tidak bisa kau bayangkan. Siapa dia? Menginjak matahari dan bulan, memetik bintang-bintang. Membalikan tangan menjadi awan, menelungkupkan tangan menjadi hujan. Oh ya, Sisi, bukankah tahun ini kau berusia 20 tahun? Ya, Usia kalian cocok, guruku berusia 17 tahun. kakek, omong kosong apa ini? Jangan-jangan kakek mau menjodohkanku? Hahaha, kodok ingin makan daging angsa, kau masih ingin menikah dengannya. Jangan bilang kau putri keluarga Chen, bahkan putri dari putri negara Dacia pun, mungkin tidak pantas untuknya. Kakek, kau... Kakek berpikir, jika dia mau menerimamu sebagai pelayan, itu adalah keberuntunganmu selama beberapa kehidupan. Kakek, kau sudah gila ya? Omong kosong apa sih? Seratus ginseng 1000 tahun, harus disiapkan dalam 2 hari. 1 ginseng 1000 tahun harganya 50 juta. 100 buah? Kalau begitu, bersiaplah untuk menghabiskan seluruh kekayaan keluarga. Menggenggam matahari dan bulan, memetik bintang-bintang. Aku ingin lihat orang macam apa kau ini. Nak Qin Feng. Terima kasih, Bibi. Sudah, tidak apa-apa. Sana, ambilkan aku semangkuk bubur. Tuli, ya, sudah numpang makan dan tinggal di rumahku. Itu sudah cukup. Kok tidak punya inisiatif sama sekali? Biar aku saja, Bibi. Aku berencana menjual rumah ini, lalu membeli rumah baru. Rumah kita ini mungkin masih laku sekitar 2 juta. Ditambah tabungan kita. Dan pinjam dari kerabat, kita bisa kumpulkan 5 juta. Aku berencana membayar uang muka di Taman Surgawi. Kamu gila, ya? Rumah termurah di Taman Surgawi itu harganya lebih dari 20 juta. Kamu mau pakai semua uang kita untuk uang muka? Kamu tahu apa? Sih, nanti aku akan bekerja di bawah Tuan Chen. Dengar-dengar Tuan Chen punya satu rumah di Taman Surgawi yang rencananya untuk masa tuanya. Aku sudah memutuskan untuk selalu berada di sisi Tuan Chen dan melayaninya sepenuh hati. Tapi, bagaimana kita bisa melunasi uang sebanyak itu? Dengan perhatian dari Tuan Chen, uang segitu masih disebut uang. Apa? Tapi, Sudah, aku sudah memutuskan. Tuan Chen menghargaiku. Itu keberuntunganku. Aku rela melakukan apapun untuknya. Bibi, apa Taman Surgawi itu tempat yang sangat bagus? itu adalah kompleks villa termahal di Provinsi Nan. Kalau kamu suka, aku akan memberimu satu. HMPH. Kamu tahu berapa harganya? Dasar gila. Qin Feng, Bibi tahu kamu berbakti, tapi kita jangan terlalu muluk-muluk ya. Bu, kenapa ibu masih ngomong sama dia? 2 hari lagi adalah upacara penerimaan murid Tuan Chen. Kita bahkan tidak punya baju yang layak. 2 hari ini kita harus bersiap-siap dengan baik. Jangan sampai mempermalukan diri di depan Tuan Chen. Tuan besar, apa benar kita harus menjual saham Taman Surgawi? Sekarang harga setiap ginseng liar 1000 tahun sudah naik menjadi 200 juta.
Meskipun saya menghabiskan setengah kekayaan keluarga, masih kurang 4 miliar untuk mencapai 100 batang. Dan di pasaran, mereka masih menunggu saya menaikkan harga lagi. Sekarang tidak ada yang mau menjual. Tuan Besar, orang-orang ini sengaja menaikkan harga. Saya tahu, tapi waktu tidak menunggu saya. Ini adalah hadiah persembahan saya untuk guru. Apa salahnya menghabiskan seluruh kekayaan keluarga? Uang hanyalah benda duniawi. Dewa seperti Tuan Qin, saya mencarinya seumur hidup baru bertemu satu. Meskipun harus mengorbankan nyawa saya harus menjadi murid Tuan Qin. Dan mendapatkan kesempatan untuk berkultivasi. Bahkan keluargaku mungkin bisa mendapatkan kesempatan seperti ini. Mungkin 10 tahun lagi, keluarga Chen kita tidak hanya akan menjadi keluarga kaya raya di mata orang-orang, tapi menjadi keluarga tersembunyi yang berdiri di puncak dunia. Pergilah. Baik. Tunggu, villa terbaik di Taman Surgawi itu yang mana? Bangunan nomor 1, Pavilion Zijin. Pergi, berikan itu kepada guru saya. Tuan Besar, kita kan sekarang tinggal di Pavilion Zijin? Kalau begitu pindah saja. Guru saya sudi menerimanya adalah kehormatan bagi villa ini. Kakek, kita kan sudah nyaman tinggal di sini. Kenapa harus diberikan padanya? Bukankah dia seorang dewa? Masa beli rumah saja tidak mampu? Tuan Qin adalah seorang dewa. Jangankan hanya sebuah rumah, nyawaku pun akan kuberikan tanpa ragu. Kakek sudah gila ya? Mana ada dewa di dunia ini? Rumah ini adalah yang terbaik di bawah nama keluarga Chen kita. Ini untuk kakek di masa tua nanti. Tidak masalah, selama bisa menjadi murid Tuan Qin, kalau kamu nanti bisa diterima Tuan Qin sebagai pelayan. Kamu masih bisa tinggal di sini lagi. Katanya, keluarga kaya itu banyak aturannya. Kita harus belajar sedikit. Bibi, sebenarnya tidak banyak aturan di kediaman Chen. Chen Qingtian itu hanya orang biasa, tidak banyak tuntutan. Dasar kau bocah, berani-beraninya memanggil nama Tuan Chen secara langsung. Kalau di kediaman Chen, hanya karena kau berani memanggil nama Tuan Chen secara langsung, itu sudah hukuman mati. Xiao Feng tidak mengerti hal-hal seperti itu. Dia memang tidak punya aturan, tidak tahu sopan santun. Kalau di kediaman Chen, kita mungkin juga akan mati karenanya. Aduh, mau kemana sih? Lagi makan juga. Bibi, sertifikat properti Taman Surgawi sudah sampai. Bibi, bagaimana kalau kita lihat rumahnya dulu? Kalau nanti ada yang Bibi tidak suka, kita bisa ganti kapan saja. Cukup, tidak punya aturan, tidak sopan, tidak tahu tata krama, penuh kebohongan. Aku bahkan tidak melihat satupun kebaikan darimu. Tidak separah itu, kan? Sudahlah, kalau dia tidak bisa menghilangkan kebiasaan buruknya itu, jangan ikut. Dia itu seperti anjing yang tidak bisa berhenti makan kotoran. Qin Feng, kamu harus ingat apa yang pamanmu katakan, ya? Sepertinya hari ini mereka tidak akan percaya apapun yang kukatakan. Lebih baik besok saat di kediaman Chen, aku jelaskan secara pribadi pada Bibi. Kali ini, Qin Feng tidak boleh ikut. Aku berharap bisa menonjol di pesta itu. Aku tidak boleh membiarkan dia merusak rencanaku. Bibi, aku turun dulu. Anak ini kesempatan sebagus ini. Kenapa dia tidak tahu cara menghargainya? Orang yang tinggal di tempat kumuh seperti ini bisa membuat Tuan Chen mengirimkan villa. Anda Tuan Qin, kan? Maaf merepotkan Anda untuk turun mengambilnya sendiri. Tidak apa-apa, kalian sudah bekerja keras datang secepat ini. Sudah seharusnya. Entah keberuntungan apa yang dia dapat sehingga Tuan Chen mengirimkan villa. Kudengar guru yang akan dihormati Tuan Chen juga bermarga Qin. Jangan-jangan dia orangnya.
Sekarang kekuatanku sudah pulih sepenuhnya, bahkan lebih kuat dari guru sekarang. Nanti saat bertemu guru lagi, dia pasti akan sangat terkejut, ya. Resonansi langit dan bumi. Seseorang sedang menggunakan kekuatan dewa. Di dunia ini, selain aku, ternyata masih ada kultivator lain. Orang yang bisa menyebabkan resonansi langit dan bumi denganku. Kekuatannya jauh di atasku. Siapa sebenarnya orang ini? Orang ini ada di Provinsi Nan. Kakek, sepatumu belum dipakai. Hati-hati masuk angin, ya. Hei, lihatlah, itu arah Tuan Qin. Dia adalah dewa. Keluarga Chenku pasti akan makmur, sangat makmur. Qin Feng, apa dia benar-benar dewa? Pakai yang mana ya? Yang ini. Yang ini bagus untuk bentuk tubuh. Yang ini lumayan. Jangan buang waktu, cepat pergi. Menurutku, lebih baik jangan ajak dia. Tidak tahu sopan santun. Ayo pergi. Kamu duduk di mobil belakang itu. Ayo, Xiao Feng. Bibi akan menemanimu. Apa ini? Bibi, ini sertifikat properti dan kunci Taman Surgawi. Setelah pesta, kita akan pergi melihatnya ya. Xiao Feng, niat baikmu sudah Bibi terima. Nanti kalau kamu sudah sukses, baru berikan padaku. Bibi, ini sungguhan. Baiklah, baiklah, Bibi percaya padamu. Bibi, ada satu hal lagi. Katakanlah, Bibi, apakah kamu ingin berkultivasi? apa katamu? Pesta di kediaman Chen kali ini sebenarnya adalah upacara penerimaan murid Chen Qingtian kepadaku. Dan alasan dia ingin menjadi muridku adalah karena aku bisa mengajarinya ilmu kultivasi. Aku bahkan bisa membuatnya hidup abadi. Bibi, aku juga bisa membimbingmu berkultivasi. Aku juga bisa membuatmu menjadi dewa. Xiao Feng, kamu gila. Bibi, semua yang kukatakan itu benar. Baiklah, baiklah, jangan bicara lagi. Xiao Feng, pesta kali ini lebih baik tidak usah pergi saja ya. Sepertinya Bibi masih tidak percaya padaku. Sudahlah, lebih baik aku pergi dulu ke kediaman Chen. Karena Chen Qingtian benar-benar berhasil mendapatkan 100 ginseng 1000 tahun itu, dengan semua ini, dalam 3 hari aku akan bisa menembus batas kultivasi lagi. Saat itu, aku seharusnya sudah bisa merasakan keberadaan guru. Tuan Muda Li, maafkan kami tidak menyambut Anda di depan. Halo, halo, silakan masuk, silakan masuk. Maafkan kami tidak menyambut Anda di depan. Silakan, silakan, silakan. Selamat datang, selamat datang. Mari, silakan masuk, silakan masuk. Terima kasih atas kedatangan Anda. Astaga, Kepala Keluarga Ye, Kepala Keluarga Liu, Tuan Gubernur. Sekretaris Sang, selamat ya. Selamat, 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 selamat ya. Anda terlalu sungkan. Silakan masuk. Mari, Kepala Keluarga Ye, silakan masuk. Kepala Keluarga Ye, Gubernur Wang. Lama tidak bertemu. Hahaha. Astaga, kalian berdua. Upacara penerimaan murid Tuan Besar Chen kali ini sangat megah. Apa kalian tahu, siapakah sebenarnya Tuan Qin itu? Setahu saya,
Tuan Qin ini usianya tidak terlalu tua. 17 atau 18 tahun. Ini tidak mungkin. Anak umur 17-18 tahun ini bahkan masih ingusan. 17-18 tahun? Seumuran dengan Qin Feng. Ya, Ji, umur yang sama. Tuan Qin sudah menjadi guru Tuan Besar Chen. Coba lihat Qin Feng. Apa bedanya dia dengan sampah? Kepala keluarga Ye. Apalagi yang Anda tahu? Saya juga tahu Tuan Qin bernama Qin Feng. Meskipun usianya masih muda, kemampuannya luar biasa. Dia sudah menembus batas antara manusia dan dewa. Dia bukan lagi manusia biasa. Bukan manusia biasa? jangan-jangan dia dewa? Bukan manusia biasa? Mana mungkin? Qin Feng. Bahkan namanya sama. Aduh, ini kebetulan saja. Kepala keluarga Ye. Anda tidak bercanda, kan? Benar, Tuan Qin adalah dewa muda. Dewa muda. Dewa muda. Bibi, apa Bibi ingin berkultivasi? Apa yang dikatakan Xiao Feng itu benar? Dia adalah Tuan Qin? Kau diam. Siapapun bisa jadi dewa, tapi tidak mungkin Qin Feng. Tuan Qin sudah tiba. Tuan Qin sudah tiba. Tuan Qin sudah tiba. Tuan Qin sudah tiba. Bagus, cepat, ikut aku menyambut Tuan Qin. Baik. Salam, Tuan Besar Chen. Ayo, aku juga mau lihat seperti apa rupa dewa itu. Ayo. Kita pergi lihat seperti apa rupa dewa itu. Ayo. Kita juga pergi lihat. Cepat. Salam, Tuan Besar Chen. Di mana dewanya? Tidak tahu. Tidak terlihat. Tuan Qin akan segera datang. Dia itu dewa? Loh, orang biasa bisa melihat dewa? Kita ini beruntung sekali. Kakek, apa orang itu benar-benar sepadan dengan semua kerepotan yang kita lakukan ini? Tuan Qin adalah dewa yang turun ke dunia ini. Saya bisa menjadi muridnya bukan karena saya beruntung, melainkan karena kemurahan hati Tuan Qin. Ingat, ini adalah berkah yang diberikan Tuan Qin kepada keluarga Chen kita. Jika kamu bisa menjadi pelayan Tuan Qin, itu juga berkah yang diberikan Tuan Qin kepadamu. Cepat lihat, itu arah Tuan Qin datang. Dewa, seperti apa sebenarnya dia? Begitu banyak orang menunggu di sini, tapi tidak ada bayangan pun. Tunggu sebentar lagi. Kita bahkan belum tahu apakah dia dewa atau bukan. Tapi sudah sombong sekali. Dia jadi datang atau tidak? Sih? Cepat lihat, apa itu? Apa itu? Apa dewa sudah datang? Sepertinya itu orang. Tidak mungkin. Bagaimana bisa seseorang secepat itu? Dia melakukannya bagaimana? Apa dia Tuan Qin? Apa itu Tuan Qin? Memendekkan jarak. Tuan Qin memang orang yang luar biasa. Tidak, bukan memendekkan jarak. 1 langkah 1000 li. Ini adalah kemampuan yang hanya dimiliki dewa. Dewa. Selamat datang, Tuan Qin. Wah, dewa. Dewa Qin. Dewa. Dewa? Cepat lihat, yang di depan kepala keluarga Chen itu adalah dewa. Akhirnya aku akan bertemu dewa. Seperti apa rupa dewa Qin ini? Ya? Tuan Qin, silakan. Dewa. 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 Qin Feng? Tidak mungkin. Pasti aku salah lihat. Mana mungkin itu Qin Feng? Ayah, kenapa punggung Tuan Qin itu mirip sekali dengan Qin Feng? Ini banyak orang tidak bisa melihat dengan jelas.
Seperti apa sih rupa dewa itu? Xiao Feng. Jangan sembarangan memanggil. Itu dewa. Tapi punggungnya persis sama dengan Xiao Feng. Cepat ke aula perjamuan. Upacara penerimaan murid sudah dimulai. Cepat, perjamuan akan segera dimulai. Tuan Qin pasti akan menunjukkan wajahnya. Aku berani bertaruh, Tuan Qin pasti bukan Qin Feng. Betul. Cukup melihatnya sekali saja. Kita akan tahu apakah itu Xiao Feng atau bukan. Aku harus melihatnya sekali saja agar puas. Tuan Besar Chen ini benar-benar rela habis-habisan demi upacara penerimaan murid ini. Ya. Tapi kok Tuan Qin ini pakai seragam sekolah? Iya, benar. Sama sekali tidak terlihat seperti dewa. Jangan-jangan dia penipu. Para hadirin sekalian, hari ini, kepala keluarga Chen kami, Chen Qingtian, akan menerima Tuan Qin sebagai guru dan mempersembahkan hadiah sebagai tanda ketulusan hati. 100 batang ginseng liar 1000 tahun. 100 mutiara giok 1000 tahun dari Laut Selatan. 10 sumsum giok 1000 tahun dari wilayah utara. Barang-barang yang sangat berharga. Tuan, Dengan barang-barang ini, dalam 3 hari aku pasti bisa meningkatkan 1 tingkat kultivasi. Karena Chen Qingtian begitu tulus, setelah aku keluar dari retret 3 hari lagi, aku akan memberinya 100 tahun umur dan takdir agung. Silakan guru, minum tehnya. Tuan Qin itu dewa? Loh, mana mungkin dia si sampah Qin Feng itu? Kalian berdua cepatlah, kalau upacara penerimaan muridnya sudah selesai, kita tidak akan bisa bertemu Tuan Qin lagi. Berhenti undangannya. Silakan, guru, minum tehnya. Murid Chen Qingtian memberi hormat kepada guru. Selamat, Tuan Besar Chen. Muridku, ya. Silakan, guru. Karena upacara penerimaan murid sudah selesai, tolong kemasi semua barang ini untukku. Aku akan pergi bermeditasi tertutup. Baik. aku akan segera mengemas barang-barang ini. Ikut aku. Aku Zhang Junde, manajer Zhang meneleponku. Upacara penerimaan murid sudah dimulai. Hanya yang punya undangan yang boleh masuk untuk menyaksikan. Kami diundang langsung oleh Tuan Besar Chen. Jika bukan Tuan Besar yang mengundang, kalian bahkan tidak bisa masuk gerbang keluarga Chen. Aku akan menjadi pelayan dewa. Beraninya kau menghalangiku? Jangan banyak bicara. Tanpa undangan jangan harap bisa masuk. Ingin jadi pelayan dewa? Wajah asli dewa mana mungkin bisa kalian lihat. Cepat pergi. Kau. Pergi. Kami akan pergi. Kami akan pergi. Tapi ayah, kita belum bertemu Tuan Qin. Aku harus melihat Tuan Qin. Apakah dia benar-benar Qin Feng? Hari ini aku harus melihat wajah Tuan Qin. Ayo, ada jalan kecil di sana. Kita lewat sana saja. Pak, sudah selesai dikemas. Meskipun semua barang ini adalah hadiah upacara penerimaan murid dari kakekku untuk Tuan Qin, tapi dia langsung pergi membawa semuanya agak terlalu mendadak, kan? Guru, barang-barangnya sudah siap. Saya tidak tahu berapa hari Anda akan bermeditasi tertutup. 3 hari. Dengan harta surgawi dan bumi yang kau berikan ini, aku, gurumu, bisa berhasil menembus dalam 3 hari. Pada saat itu, aku bisa mentransfer ilmu kepadamu, memberimu 100 tahun umur, dan memberimu takdir agung. 100 tahun umur, terima kasih, guru. Tunggulah dengan tenang, aku akan mencarimu setelah keluar dari meditasi. Baik. Dia langsung pergi. Dia hanya minum teh sebentar, lalu membawa semua hadiah upacara penerimaan murid itu. Barang-barang itu sangat berharga. Betul, kakek.
Jangan-jangan Qin Feng itu penipu? Cepatlah kalian. Kalau upacara penerimaan muridnya selesai, nanti tidak bisa bertemu Tuan Qin lagi. Ayah, lihat, bukankah itu Qin Feng? Kenapa dia ada di sini? Dia berani kabur? Beraninya dia. Nanti aku akan memberinya pelajaran. Ayah, lihat apa yang dia pegang. Jangan pedulikan. Mungkin dia memungut barang rongsokan dari tempat sampah keluarga Chen dan menganggapnya harta karun. Dasar udik dari desa. Jangan banyak bicara, cepat pergi. Kita masih harus menemui Tuan Qin. Kakek, cepat suruh orang menangkapnya. Konyol. Sampai sekarang kakek masih percaya padanya. Dia terus-menerus bilang dia dewa, tapi dia sama sekali tidak terlihat seperti dewa. Diam, Tuan Qin adalah dewa sejati. Mana bisa kau membicarakannya di belakang seperti itu? Qin Feng itu kelihatannya tidak lebih tua dariku. Bahkan jika dia mulai berkultivasi sejak dalam kandungan, dia tidak mungkin dewa. Nona Chen benar. Mana ada dewa di dunia ini? Aduh, Tuan Besar ini benar-benar tertipu. Dia percaya pada anak ingusan. Sepertinya keluarga Chen kali ini jadi korban penipuan. Kalau ini sampai tersebar, nama baik keluarga Chen akan hancur. Qin Feng punya kerabat di kota Jiangcheng, kan? Tuan Qin punya seorang bibi. Tuan Besar sudah mengundang mereka. Mungkin mereka sudah ada di kediaman sekarang. Cari mereka dan bawa kemari. Seharusnya ini tempatnya. Ayo, cepat masuk. Cari mereka dan bawa kemari. Kok Tuan Qin belum kelihatan, ya? Baik, Nona. Saya akan segera atur orang untuk mencari keluarga Zhang Junde. Dia mau apa sama kami? Dia adalah Zhang Junde. Betul, betul, betul. Bawa mereka kemari. Bukan. Berhenti, kamu Zhang Junde, kan? Bawa dia. Bukan. Ada apa ini? Apa yang terjadi? Apa kamu tahu apa yang kamu lakukan? Jika guru saya tahu tentang ini, keluarga Chen kita akan tamat. Kakek, kenapa kakek tidak mau percaya padaku? Qin Feng itu pasti penipu. Awalnya aku ingin memberimu kesempatan untuk menjadi pelayan guru, tapi sekarang sudah terlambat untuk bicara apapun. Jika dia benar-benar dewa, 3 hari lagi aku akan datang meminta maaf dan melayaninya seperti budak. Aku akan mengabdi padanya, tapi jika dia bukan, bahkan jika aku harus menggali tanah sedalam 3 kaki, aku akan menemukannya. Harga diri keluarga Chen tidak boleh jatuh karena dia. Sejak Sisi mulai meragukan guru, jalan menuju keabadian bagi keluarga Chen sudah terputus. Sekarang yang bisa kulakukan hanyalah menunggu. Menunggu 3 hari lagi, guru datang, baru aku akan meminta maaf padanya. Ini keluarga bibi Qin Feng, benar-benar sekelompok tikus dan ular. Beraninya mereka. Qin Feng itu mungkin saja disuruh oleh mereka. Bersekongkol menipu keluarga Chen, benar-benar cari mati. Qin Feng itu Tuan Qin? Menipu keluarga Chen? Dia berani menipu keluarga Chen? Selesai sudah, kita akan celaka karena dia. Energi spiritual di tempat ini melimpah. Sangat cocok untuk retret. Tiga hari lagi, aku bisa mencari guru. Kau paman Qin Feng. Nona Chen. Qin Feng itu anak adik istri saya. Dia cuma orang kampungan. Ibunya meninggal duluan, dia tidak punya tempat tinggal, makanya saya berbaik hati menampungnya. Saya benar-benar tidak akrab dengannya, loh. Jadi, Qin Feng bukan dewa. Mana mungkin dia dewa? Dia cuma orang udik dari desa. Ternyata dia penipu. Beraninya dia melakukan ini.
Kakek, sekarang kakek percaya padaku, kan? Qin Feng itu penipu. Betul, betul sekali. Ya ampun. Ternyata dia penipu. Sepertinya guru saya tidak memberitahu mereka identitas aslinya. Tuan Chen, Qin Feng itu dari desa, dia tidak punya sopan santun. Kami tidak tahu dia berani menipu Anda. Tidak, Xiao Feng bukan orang seperti itu. Kalian benar-benar tidak tahu kalau guru saya adalah dewa. Ampuni kami, ampuni kami. Kami benar-benar tidak tahu. Ini tidak adil, tidak adil. Qin Feng itu binatang, dia akan membunuh kita semua. Bawa mereka pergi, beritahu semua orang, temukan Qin Feng dengan segala cara, hidup atau mati. Baik. Tunggu. Tuan Chen, saya percaya Xiao Feng, dia tidak akan menipu. Jika dia bilang akan datang 3 hari lagi, dia pasti akan datang. Bagaimana jika dia tidak datang? Jika dia tidak datang, sebagai bibinya, saya bersedia menanggung tanggung jawabnya dan menerima hukuman apapun. Istriku, kamu gila? Dia itu penipu. Dia pasti sudah bersembunyi sekarang. Mana mungkin dia peduli dengan nasib kita? Bu, ini sudah jam berapa? Kenapa ibu masih peduli dengan si udik itu? Saya percaya Xiao Feng tidak akan menipu. Apa kamu sanggup menanggungnya? Sudah, biarkan mereka kembali beristirahat. Kakek. Sisi, atur mereka dengan baik. Sisi, apa Zhang Junde dan yang lain sudah ditempatkan dengan baik? Dalam 3 hari, jangan sampai mereka merasa tidak nyaman sedikitpun. Kakek terlalu baik hati. Aku hanya menahan mereka sementara di kamar. Jika Qin Feng tidak muncul dalam 3 hari, mereka akan langsung dihukum di depan umum. Kali ini, kita harus mengembalikan kehormatan keluarga Chen. Ayah, Ibu, apa kita akan mati kalau Qin Feng tidak datang dalam 3 hari? Aku tidak mau mati. Keluarga kalian itu kerabat macam apa? Sih, sekarang malah membuat kita semua celaka. Aku percaya Xiao Feng. Dia pasti akan datang. Provinsi Nan, aku akan menemukanmu. Tidak cukup, energi spiritualnya masih kurang. Pasti Sisi yang mengunci pintunya. Siapapun, buka pintunya. Gawat. Sisi akan membuat masalah. Kakek, kalau kakek tidak mau jadi orang jahat, biar aku saja. Qin Feng berani menipu keluarga Chen, aku akan memaksanya muncul dengan keluarganya Bibi. Aku tidak percaya dia bisa tega melihat keluarga bibinya dihukum karena ulahnya. Hari ini sudah hari terakhir, Qin Feng pasti tidak akan datang. Kita tamat. Aku tidak mau mati. Bibi, apa Bibi ingin berkultivasi? Apa katamu? Dan alasan dia ingin menjadi muridku, adalah karena aku bisa mengajarinya ilmu kultivasi. Aku bahkan bisa membuatnya hidup abadi. Bibi, aku juga bisa membimbingmu berkultivasi. Xiao Feng, semoga kamu tidak membohongiku. Sepertinya Qin Feng tidak akan datang hari ini. Kalau begitu, kalian yang akan menanggung dosanya. Tidak, jangan. Kumohon, lepaskan kami.
Itu semua salah Qin Feng. Tidak ada hubungannya dengan kami. Lakukan. Sisi, cepat hentikan. Kenapa masih diam saja? Cepat lakukan. Di mana dewa itu? Siapa dia? Bagaimana dia bisa masuk? Bagaimana bisa ada wanita secantik ini di dunia? Cantik banget. Apa dia bidadari yang turun dari langit? Tuan Besar, wanita ini tidak biasa. Perasaanku padanya, meskipun tidak sekuat Tuan Qin, tapi hampir sama. Jika Tuan Qin adalah dewa, dia juga pasti dewa. Dewa? Mungkin Dewi ini datang untuk mencari Tuan Qin. Kamu siapa? Kamu sebenarnya siapa? Ini kediaman Chen. Apa kamu tahu? Orang itu ternyata tidak ada di sini. Kamu bilang siapa? Di mana dia? Saya Chen Qingtian, salam hormat untuk Dewi. Kakek, kamu memanggilnya apa? Dewi, apakah Anda mencari guru saya? Guru saya pergi retret 3 hari yang lalu, sekarang tidak ada di sini. Gurumu. Betul, nama guru saya Qin Feng. Dia seorang dewa. Dia itu penipu. Kakek, sampai sekarang, kamu masih tidak mau percaya? Dewa penipu. Saya tidak berani menipu Dewi. Guru saya memang seorang dewa. Karena kamu adalah murid dewa. Mengapa kamu tidak berbeda dengan orang biasa? Saya masih tidak tahu, apakah wanita ini musuh atau teman guru. Saya tidak bisa membiarkannya mengganggu guru. Lebih baik cari cara untuk menenangkannya dulu. Oh, hehe, saya tidak punya bakat, dan sudah tua. Meskipun guru mengajari saya tidak punya banyak waktu untuk belajar. Saya menerima Tuan Qin sebagai guru, hanya untuk berbakti di hadapannya, melayani seperti budak. Karena kamu adalah muridnya. Katakan padaku, di mana gurumu sekarang? Tidak tahu. Apa itu? Fenomena langit dan bumi. Ini pasti Tuan Qin. Itu guru saya. Resonansi langit dan bumi. Akhirnya aku menemukanmu. Dewa. Dia benar-benar dewa. Saya tidak tahu apakah dia teman atau musuh. Jika dia mengganggu retret guru, habislah kita. Apakah benar Qin Feng yang menyebabkan semua ini? Apa dia tidak berbohong? Biarkan Zhang Junde dan yang lainnya pulang. Qin Feng berani menipu kita. Karena dia tidak berani datang, pasti ada yang harus bertanggung jawab. Jangan biarkan mereka pulang. Sekarang masih belum jelas siapa sebenarnya orang tadi. Jika beruntung, dia adalah kenalan lama guru, itu tidak masalah. Tapi jika dia musuh guru, keluarga Chen kita akan hancur. Wanita itu pasti orang hebat, tapi Qin Feng itu hanya penipu. Mungkin dia salah orang, kan? Biarkan mereka pulang. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Sisi, jangan sampai kamu salah lagi. Tapi sudah, saya yakin guru pasti akan kembali. Kita tunggu saja guru di sini dengan tenang. Sekarang biarkan mereka pulang. Kalian pergilah. Terima kasih, Nona Chen. Xiao Feng, apakah itu kamu? Tidak kusangka, butuh menghabiskan energi spiritual dari radius 100 mil untuk berhasil menembus batas. Selanjutnya, aku akan membawa Bibi ke jalur kultivasi, lalu memberikan kesempatan besar kepada Chen Qingtian. Setelah itu, urusan duniawi ini bisa dianggap selesai. Setelah semua ini beres, aku harus mencari guru.
Hampir saja tidak bisa kembali. Untungnya Tuan Chen angkat bicara. Kalau tidak, keluarga kita akan hancur. Semua salah Qin Feng itu. Dia berani menyamar sebagai dewa untuk menipu keluarga Chen. Keluarga kita sudah menampungnya begitu lama, tidak tahu berterima kasih saja sudah cukup. Ini malah membalas kebaikan dengan kejahatan. Lihatlah, kerabat macam apa ini dari keluargamu. Seharusnya dulu aku tidak berhati lembut membiarkanmu membawanya dari desa ke rumah kita. Aku memberinya makan, minum, dan membiayai sekolahnya. Dia malah berani keluar menipu orang. Aku percaya Qin Feng tidak akan menipu. Jadi maksudmu Qin Feng benar-benar dewa? Dia anak desa liar? Kalau bukan karena kebaikanku menampungnya, dia pasti sudah mati kelaparan. Bibi, aku juga bisa membimbingmu berlatih kultivasi. Mungkinkah Qin Feng benar-benar dewa? Dia tidak menipu. Waktu itu di mobil, dia bertanya padaku apakah aku ingin berkultivasi. Aku tidak menganggapnya serius saat itu. Tapi sekarang kupikir-pikir, mungkin yang dia katakan itu benar. Tidak mungkin. Bibi, setelah aku mentransfer ilmu padamu, aku akan pergi. Aku akan meninggalkan dunia ini, dan setelah itu, kita tidak akan pernah bisa bertemu lagi. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kalau saja Tuan Chen tidak berlapang dada, kami bertiga pasti sudah jadi kambing hitam Qin Feng. Mungkin kami sudah mati di sana. Sekarang kau bilang Qin Feng itu dewa? Kurasa kau sudah gila. Bu, obat bius apa yang Qin Feng berikan padamu? Dia sudah tinggal di rumah kita begitu lama. Kalau dia benar-benar dewa, dia pasti sudah mengajak kita berkultivasi sejak dulu. Betul. Kalau dia dewa, apa dia masih akan numpang makan dan minum di rumah kita selama ini? Memelihara anjing saja lebih baik daripada dia. Kalian masih ingat Taman Surgawi? Taman Surgawi? Qin Feng sudah menipu Tuan Chen. Tuan Chen tidak akan pernah membantuku lagi. Keluarga kita bisa hidup tenang saja sudah bagus. Masih berani mengharapkan Taman Surgawi? Semua gara-gara Qin Feng. Kalau bukan karena dia, kita pasti sudah bisa membeli rumah terbaik. Aku juga bisa jadi nona muda kaya raya. Ini sertifikat properti Taman Surgawi yang diberikan Qin Feng. Tuan, Di mana Sisi? Nona pergi duluan karena merajuk. Ah, dia belum pernah melihat kemampuan guru saya, jadi wajar dia tidak mengerti maksud saya. Begitu guru saya menemukannya dan dia melihat kemampuan guru saya, dia pasti akan mengerti. Tuan Qin memang bukan orang biasa, tapi kita sudah sepakat 3 hari. Apa kau lupa wanita tadi? Semoga guru saya baik-baik saja. Ayo kita pergi, sudah waktunya mengosongkan tempat ini untuk guru saya. Baik, Tuan. Tuan Qin, Anda harus kembali. Ada jejak kultivasi. Memang di sini. Di mana dia? Aura harta karun langit dan bumi. Aura yang sangat lemah, sama seperti yang ada pada mereka. Sepertinya, saya tetap harus menemukan mereka. Apa ini yang dia bawa saat keluar hari itu? Kenapa baru sekarang kamu tunjukkan? Dia memberikannya padaku di mobil hari itu. Aku tidak terlalu memikirkannya. Kupikir Qin Feng hanya anak 17-18 tahun. Dia tidak mengerti apa itu Taman Surgawi. Ini pasti palsu. Kamu tahu itu palsu? Lalu apa maksudmu menunjukkannya sekarang? Apa kalian tidak merasa sikap Tuan Chen terhadap Qin Feng sangat aneh? Keluarga Chen adalah keluarga terkaya nomor 1 di negara Dacia. Dan Tuan Chen adalah tokoh besar yang sudah puluhan tahun malang melintang. Badai apa yang belum pernah dia lihat? Bagaimana mungkin dia bisa ditipu oleh anak 17-18 tahun? Memang benar Qin Feng berasal dari desa. Tapi apa kalian tidak pernah berpikir? Bagaimana mungkin anak desa bisa punya kesempatan bertemu tokoh sebesar Tuan Chen? Jadi, aku merasa Qin Feng tidak akan berbohong.
Aku tidak percaya. Qin Feng mengenal Tuan Chen itu pasti karena keberuntungan belaka. Tuan Chen sudah setua itu, wajar saja kalau sesekali dia bingung. Pokoknya aku tidak percaya Qin Feng adalah dewa. Aku sudah bilang aku mau jadi pelayan dewa. Aku tidak mau jadi pelayan si udik Qin Feng itu. Dia pasti palsu. Benar atau tidak? Kita akan tahu setelah melihatnya. Paviliun Zijin. Ada apa dengan Paviliun Zijin? Paviliun Zijin adalah tempat tinggal Tuan Chen. Bagaimana mungkin dia memberikannya kepada orang lain? Pasti palsu. Tuan Qin sudah kembali. Aku harus segera memberitahu Tuan Besar. Tunggu. Ada apa? Sekretaris Hang. Tuan Qin sudah kembali. Kamu yakin guruku sudah kembali? Tuan Besar, ini benar sekali. Saya melihat sendiri Tuan Qin pulang ke rumah. Bagus sekali. Tuan Besar, kalau begitu, ayo kita temui Tuan Qin sekarang. Sebagai muridnya, aku akan menunggu guru di sini dengan tenang. Bagaimana kalau kita pergi dulu, lalu besok baru menemui Tuan Qin? Tidak akan pergi, karena guruku sudah kembali, aku akan menunggunya di sini. Guru pernah bilang, dia akan datang menemuiku di sini, pasti akan datang. Bagaimana dengan Nona? Bagaimanapun juga, Sisi adalah cucuku. Setelah guruku datang, aku akan meminta maaf kepada guru. Kakek berharap, kalau dia mau menerimamu sebagai pelayan. Itu adalah berkah yang sudah kau kumpulkan dari banyak kehidupan, Lo. Dengan hormat menyambut Tuan Qin. Hari ini, kepala keluarga Chen Qingtian, akan menerima Tuan Qin sebagai gurunya. Qin Feng, kakekku dengan tulus ingin menjadikanmu guru. Tapi kau malah mengambil harta berharga yang keluarga Chen beli dengan menghabiskan seluruh kekayaan kami di upacara penerimaan murid. Kau bahkan bilang hanya 3 hari, tapi sekarang kau menghilang tanpa jejak. Apa kau benar-benar dewa? Bagiku, kau hanyalah penipu. Jika kau benar-benar dewa, dan tidak mengecewakan kakekku, tidak mengecewakan keluarga Chen, maka aku, Chen Sisi, tidak keberatan menjadi pelayanmu. Nona, Qin Feng sudah kembali. Coba katakan sekali lagi. Nona, Qin Feng sudah pulang. Setelah Tuan Besar tahu, dia memutuskan untuk tinggal di Paviliun Zijin malam ini. Tuan Besar bilang Qin Feng pasti akan mencarinya besok. Karena kakek tidak menyerah, aku akan menemaninya menunggumu untuk terakhir kalinya. Awasi setiap gerak-gerik Qin Feng. Kalau dia berani mencari kakekku, ya sudah. Tapi kalau dia berani kabur, segera tangkap dia. Baik. Qin Feng, apa kau benar-benar penipu? Aku akan segera tahu. Qin Feng, kamu benar-benar sudah kembali. Kamu kemana saja beberapa hari ini? Bibi sampai khawatir sekali. Qin Feng, kenapa Bibi merasa kamu sedikit berbeda dari sebelumnya? Bibi, apa Bibi tidak terlalu suka rumah ini? Kamu masih berani menipu sekarang. Tunggu sebentar, kita dengarkan dulu apa yang Qin Feng katakan. Dia itu penipu. Kami bertiga hampir mati karena dia. Apalagi yang bisa dia jelaskan? Bibi, apa yang terjadi? Setelah kamu pergi dari upacara penerimaan murid hari itu, Nona Chen bilang kamu penipu. Dia bilang kamu mengambil barang-barang keluarga Chen dan tidak kembali. Jangan bicara lagi dengannya. Mulai sekarang, putuskan saja hubungan kekerabatan dengannya.
Tidak bisa. Aku bibinya. Aku tidak bisa memutuskan hubungan dengannya. Keluarga kami tidak punya kerabat penipu seperti dia. Dia hampir membunuh seluruh keluarga kita. Kerabat seperti ini lebih baik tidak ada. Cepat pergi, kami tidak ingin melihatmu. Xiao Feng, pamanmu sedang marah sekarang. Dia bicara omong kosong. Nanti kalau marahnya sudah reda, dia akan baik-baik saja. Jangan dimasukkan ke hati. Ya. Bibi, aku kembali kali ini ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Bibi, rumah ini sungguhan. Besok kau bisa pergi melihatnya. Setelah aku membereskan semua ini, aku juga akan pergi. Kau mau kemana? Kau masih sangat muda. Sekolahmu belum selesai. Bibi, kau ingat apa yang pernah kubilang padamu sebelumnya? Bibi, aku juga bisa membimbingmu berkultivasi. Kau benar-benar. Benar, aku tidak pernah berbohong. Sudah waktunya aku pergi. Aku bukan milik tempat ini. Hahaha. Kau tidak pernah berbohong? Jadi maksudmu? Kau benar-benar dewa? Hahaha. Qin Feng, kurasa kau sudah gila. Sampai sekarang masih saja menipu kami. Di dunia ini tidak ada dewa sama sekali. Qin Feng, apa kamu takut? Lagi pula, kalau kami memutuskan hubungan denganmu, kamu nanti cuma bisa jadi gelandangan. Sekarang baru tahu takut? Aku sarankan kamu, cepat pergi minta maaf ke keluarga Chen. Kembalikan barang yang kamu ambil dari mereka. Nanti jangan bilang kita saudara, kami tidak mau mati gara-gara kamu. Sudah kubilang, setelah keluar dari retret, aku akan memberinya kesempatan besar. Kamu benar-benar menganggap dirimu dewa? Ini rumah yang kamu berikan pada kami? Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Ini pavilion Zijin. Asalkan Bibi suka, itu sudah cukup. Qin Feng, apa kamu tahu pavilion Zijin itu tempat apa? Pavilion Zijin itu tempat tinggal Tuan Chen sendiri. Itu tempat di mana kamu menipu Tuan Chen untuk menjadi muridmu. Bagaimana mungkin dia memberikan tempat tinggalnya sendiri padamu? Qin Feng, sampai sekarang kamu masih menipu kami. Tuan, di luar dingin, sebaiknya Anda kembali dan menunggu. Entah kapan guru akan datang. Kalau saya masuk dan dia datang, bukankah itu tidak sopan? Tapi Anda tidak bisa terus berdiri di sini menunggu, kan? Bagaimana kalau Tuan Qin tidak datang? Anda guru saya pasti akan datang. Tuan Qin sudah keluar dari retret dan pulang. Kalau dia masih ingat janjinya dengan Anda, dia pasti sudah datang. Kenapa Anda harus begini? Guru saya tidak akan lupa. Dia pasti akan datang. Pasti akan datang. Bibi. Apa Bibi percaya padaku? Baiklah kalau begitu, hari ini, aku akan membimbing Bibi untuk melangkah ke jalan keabadian. Qin Feng, aku rasa kamu sudah gila, ya? Sampai sekarang masih saja bicara omong kosong. Pergi sana. Sekarang juga keluar dari rumahku. Bagus. Kalau begitu, tunjukkanlah pada kami kemampuan dewamu itu. Bibi, apa Bibi sudah siap? Xiao Feng, aku. Bibi, dengan harta karun surgawi dan bumi dari Chen Qingtian, tingkat kultivasiku sudah lama menembus batas. Aku kembali kali ini untuk mentransfer energi padamu, lalu memberikan kesempatan besar pada Chen Qingtian. Setelah itu, sudah waktunya bagiku untuk pergi. Pergi. Sekarang juga keluar dari rumahku. Kamu bagaimana bisa? Bibi, aku akan segera mentransfer energi padamu. Ini ada apa ini? Kenapa aku tidak bisa bergerak?
Apa ini ulah Qin Feng? Sebenarnya dia itu siapa? Nak Feng, ada apa dengan mereka? Transfer energi tidak boleh diganggu. Mereka tidak apa-apa. Bibi, apa Bibi sudah siap? Nak Feng, aku. Nak Feng benar-benar dewa? Dia tidak membohongi kita. Qin Feng ternyata benar-benar dewa. Bibi, sekarang aku akan membantumu menembus penghalang antara dewa dan manusia. Bibi, sekarang juga aku akan membantumu menembus batas antara manusia dan dewa. Aku di mana ini? Bibi, sekarang juga aku akan mentransfer ilmu dewa kepadamu. Qin Feng itu dewa, dia benar-benar dewa. Bagaimana mungkin dia dewa? Dia itu cuma orang kampungan. Dia adalah Tuan Qin. Qin Feng sekarang di mana? Nona, Qin Feng masih di rumah Zhang Junde. Lalu kakekku di mana? Kakekmu, dia. Cepat katakan. Kakekmu tahu Qin Feng sudah kembali, jadi dia menunggu di depan gerbang keluarga Chen. Katanya akan menunggu sampai Qin Feng mencarinya. Kakekku menunggu Qin Feng. Nona, kakekmu sudah berdiri di depan gerbang semalaman. Qin Feng itu pasti penipu. Diam, Tuan Qin adalah dewa sejati. Mana bisa kau membicarakannya di belakang seperti itu? Qin Feng itu kelihatannya tidak lebih tua dariku. Meskipun dia berlatih sejak dalam kandungan, dia tidak mungkin dewa, kan? Kakek, kenapa kakek begitu percaya pada Qin Feng? Dia jelas-jelas penipu. Aku tidak percaya ada dewa di dunia ini. Dan aku lebih tidak percaya Qin Feng akan benar-benar mencari kakek. Bibi, mulai hari ini, kau juga seorang kultivator. Setelah aku menyelesaikan satu hal terakhir ini, aku juga harus pergi. Bibi, aku sudah mentransfer ilmu kultivasi padamu. Sudah waktunya aku pergi. Xiao Feng, kamu di mana? Xiao Feng. Qin Feng mana? Kok tiba-tiba menghilang? Qin Feng itu dewa, dia benar-benar dewa. Xiao Feng bilang dia mentransfer kekuatannya padaku. Apa aku juga jadi dewa sekarang? Ma, kok rambutmu jadi hitam? Kamu jadi muda lagi. Kenapa Qin Feng bisa pergi begitu saja? Dia ternyata benar-benar dewa. Seandainya aku tahu dia dewa, aku seharusnya memintanya mengajariku ilmu kultivasi. Apa dia tidak punya hati nurani? Aku sudah baik padanya selama ini, tapi dia malah pergi begitu saja. Bagaimanapun juga, dia harus mengubah kita semua menjadi dewa. Cari dia, ayo kita cari dia. Dia bilang dia akan mencari Tuan Chen. Benar, kita tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja. Kita sudah membesarkannya selama ini. Dia harus mentransfer ilmu pada kita juga. Kau dulunya manusia biasa. Sekarang kau telah menembus batas antara dewa dan manusia. Di mana orang itu? Apa yang baru saja terjadi bukan mimpi? Aku benar-benar bukan manusia biasa lagi. Wanita ini sepertinya juga tidak sederhana. Dia terus mencari Qin Feng. Mungkin dia musuh bebuyutan Qin Feng.
Karena Qin Feng tidak mau mengajariku ilmu dewa, jangan salahkan aku jika aku memberitahukan keberadaannya. Di mana dia? Aku tidak tahu. Dewi, aku tahu di mana dia. Dewi ini, kami tidak tahu dia pergi kemana. Kamu masih peduli sama si kacang lupa kulitnya itu buat apa? Kita sudah membesarkannya begitu lama. Kalau aku memelihara anjing saja, dia masih mengibas-ngibaskan ekornya padaku. Tapi dia pergi begitu saja tanpa pamit. Betul sekali, dia sudah mengambil begitu banyak dari keluarga Zhang, tapi tidak meninggalkan keuntungan sedikit pun untuk kita. Xiao Feng tidak berutang apa-apa pada kita. Kalian tidak bisa. Omong kosong. Kita hampir mati gara-gara dia. Bukankah dia seharusnya memberi kita kompensasi? Dewi ini, Qin Feng pergi ke keluarga Chen. Dewi, kalau kamu punya dendam padanya, cari saja dia di kediaman Chen. Karena Qin Feng adalah dewa, sertifikat properti ini pasti asli. Ayo, kita juga pergi ke kediaman Chen. Tuan, ayo pulang. Hari sudah hampir pagi. Tidak, aku akan menunggu guru di sini. Tuan, kenapa Anda masih tidak mengerti? Tuan Qin belum datang sampai sekarang. Mungkin dia tidak akan datang lagi. Guruku akan datang. Tuan, ayo pulang. Tidak, aku akan menunggu di sini. Nona, Qin Feng menghilang. Dia pergi kemana? Kami tidak tahu. Kami hanya melihat wanita yang waktu itu keluar dari rumah Zhang Junde. Lalu keluarga Zhang Junde yang beranggotakan 3 orang itu juga buru-buru pergi. Kalau begitu, cari dia di rumahnya. Kami sudah mencarinya. Tidak ada orang di rumah. Qin Feng menghilang. Awasi terus keluarga Zhang Junde. Baik. Qin Feng, apa kau berniat kabur bersama keluarga bibimu? Berapa lama lagi sampai? Setengah jam. Lebih cepat lagi. Baik. Entah kapan Tuan Qin akan datang. Sekretaris Zhang, Tuan Qin menghilang. Bukankah kalian terus mengawasinya? Tuan Qin benar-benar menghilang. Nona juga ada di sini. Kami tidak menemukan jejak Tuan Qin. Keluarga bibi guruku di mana? Mereka sepertinya sedang menuju ke arah kediaman Chen. Apa? Menuju ke sini. Tuan, ada apa? Guru saya akan segera datang. Apa? Muridku, gurumu sudah datang. Muridmu memberi hormat, guru. Hormat, Tuan Qin. Bangunlah, gurumu membuatmu menunggu lama. Tidak lama, guru. Muridmu akan selalu menunggu guru di sini. Gurumu sekarang sudah menembus batas alam. Carilah tempat yang tenang, aku akan segera mentransfer ilmu kultivasi kepadamu, dan memberimu kesempatan besar. Guru bilang akan mentransfer ilmu kultivasi kepadaku, aku juga akan menjadi dewa. Keluarga Chenku akan menjadi gerbang dewa di negara Dacia mulai sekarang. Aku akan segera membawa guru ke ruang rahasia. Kau jaga di luar, jangan biarkan siapapun masuk. Tenang saja, Tuan, aku pasti akan menjaga dengan baik. Guru, di belakang sini ada ruang rahasia keluarga Chen, hanya kepala keluarga yang tahu lokasinya. Aku akan segera membawamu ke sana, silakan ikut aku. Ayah, cepatlah. Betul. Kali ini, dia harus membayar semua budi baik kita yang sudah lama merawatnya. Kalau saja aku bisa melihat Dewi itu, aku pasti akan memintanya untuk menjadikanku pelayannya. Betul. Menurutku Dewi itu jauh lebih hebat daripada Qin Feng. Lagi pula, kita juga sudah memberinya informasi tentang Qin Feng. Siapa tahu, Dewi itu akan memberi kita hadiah. Jalan kultivasi tidak semisterius yang kalian bayangkan.
menjadi dewa juga belum tentu membuatmu lebih unggul dari yang lain. Sebaliknya, kultivasi adalah perebutan takdir agung dengan langit dan bumi, penuh bahaya dan niat membunuh di mana-mana. Chen Qingtian, apa kau sudah memikirkannya baik-baik? Aku bisa saja memberimu 100 tahun umur, memberimu metode menjaga kesehatan, dan memastikan keluargamu aman serta keturunanmu berlanjut. Guru, aku sudah memikirkannya baik-baik. Ajari saja aku kultivasi. Aku, Chen Qingtian, sudah sangat tua. Semua hal duniawi ini sudah kualami. Tidak ada yang perlu disesali. Hanya saja, aku khawatir dengan cucuku, Chen Sisi. Chen Sisi memiliki takdir agung, mungkin pencapaiannya kelak akan melebihi dirimu. Guru, kau berencana menjadikannya pelayanmu. Itu benar-benar keberuntungan yang tidak bisa dia dapatkan dalam beberapa kehidupan. Aku dan dia tidak memiliki takdir sebagai guru dan murid. Namun, takdir agungnya ada di belakang. Cucuku memiliki takdir dewa yang lain. Bisakah aku bertemu denganmu kali ini? Di dunia ini, selain aku, mungkin hanya ada kau satu-satunya dewa. Ada bibit yang bagus di sana. Jika ada takdir, aku tidak keberatan untuk menerima murid juga. Sudah menemukan Qin Feng? Nona, Qin Feng baru saja pergi ke kediaman Chen dan masuk bersama Tuan Besar. Dia benar-benar berani datang. Awasi dia ketat-ketat. Jika dia berani kabur, segera tangkap dia. Ya. Qin Feng, kau benar-benar berani datang. Aku ingin lihat apa yang kau andalkan. Kenapa dia? Muridku, pertahankan hati yang murni dan pikiran yang jernih. Dantian penuh energi, saluran Du dan Ren berjalan bersamaan, mencegah bahaya dan menyaring risiko, mengikuti jalur meridian, sirkulasi Zhou Tian lancar, tubuh menyatu dengan Qi, Dantian berhasil, hukum menjadi jelas. Energi Dantian mengalir melalui meridian, menghilangkan bahaya dan mengalirkan energi ke seluruh tubuh. Tubuh menyatu dengan energi, kembali ke Dantian. Ilmu telah sempurna, meminjam takdir langit dan bumi, mengubah manusia biasa menjadi dewa. Jalan agung akan segera terwujud. Fenomena langit dan bumi. Apakah ini Tuan Qin sedang mentransfer energi kepada Tuan Besar? Dia gila, melanggar batas antara dewa dan manusia sudah cukup. Sekarang dia berani merebut takdir langit dan bumi untuk membentuk kembali tubuh dewa bagi seorang manusia biasa. Kecuali dia bukan dari dunia ini. Kecuali kultivasinya sudah mencapai tingkat tertinggi. Aku harus menemuinya. Mungkin hanya dia yang bisa membantuku menembus batas dan segera memasuki alam dewa yang legendaris itu. Ada apa ini? Nona, lihat ke depan. Itu arah kediaman Chen. Cepat jalan, segera kembali. Baik. Mungkinkah itu Qin Feng? Tidak, tidak mungkin. Mana mungkin dia sekuat itu? Itu arah kediaman Chen. Apakah itu Qin Feng atau Dewi? Tidak mungkin Qin Feng, pasti Dewi. Itu Xiao Feng. Aku bisa merasakannya. Rasanya sama seperti saat Xiao Feng mentransfer energi padaku. Bahkan berkali-kali lipat lebih kuat. Aku merasa sangat baik sekarang. Sangat baik, belum pernah sebaik ini. Terima kasih, Guru, atas bimbinganmu. Muridku, berlatihlah dengan giat. Jangan pernah lengah. Baik. Sekretaris Zhang, cepat cari cambuk. Aku ingin meminta maaf pada guru dengan cambuk. Tuan,
Anda terlihat lebih muda. Benar, aku jadi lebih muda. Guru telah mentransfer energi padaku. Mulai sekarang, aku juga bisa berlatih ilmu kultivasi. Kau sudah mengikutiku bertahun-tahun, nanti aku juga akan membantumu. Jangan bengong, guru masih menunggu di luar. Cepat cari cambuk untukku. Tuan, karena Tuan Qin sudah mentransfer ilmu kultivasi pada Anda, itu berarti dia tidak menyalahkan Anda. Mengapa Anda harus? Hei, tadi aku memohon pada guru agar memaafkan Sisi. Meskipun guru tidak marah, tapi guru bilang Sisi punya takdir agung lain, itu berarti guru sudah punya rencana. Keluarga Chen kita hanya mengeluarkan sedikit uang, tapi bisa mendapatkan kesempatan besar untuk 2 generasi. Kita tidak boleh melupakan asal-usul kita. Di pesta penerimaan murid terakhir, Sisi berkali-kali membicarakan guru di belakang. Aku akan menanggung dosa Sisi ini. Cepat cari cambuk, aku ingin meminta maaf pada guru dengan cambuk. Ini adalah sikap keluarga Chen-ku. Baik. Cepat. Padahal aku sudah memperhitungkan guru ada di depan mata, kenapa aku tidak merasakan aura guru sedikit pun? Guru, muridmu ingin memohonkan ampun untuk cucuku. Setelah upacara penerimaan murid terakhir, saat Anda pergi, cucu muridmu yang tidak tahu apa-apa menganggap Anda penipu. Muridmu bersedia menerima hukuman atas nama cucuku, hanya mohon guru jangan samakan diri dengan Sisi. Bangunlah, jika aku benar-benar menyalahkannya, permohonan maafmu ini tidak akan ada gunanya. Guru, kalau begitu muridmu bersedia memutuskan untuk Sisi, agar dia melayani Anda sebagai pelayan, membawakan teh dan air. Aku tidak setuju. Aduh, Nona, Anda tidak bisa masuk, Nona. Tuan Qin, Tuan Besar, saya tidak bisa menahan Nona. Kakek, apa yang kakek lakukan? Kakek, kenapa rambut kakek jadi hitam semua? Kakek, kenapa rambutmu jadi hitam? Kenapa kakek jadi semuda ini? Cepat beri hormat. Kakek, Qin Feng masih berani kembali. Kita sekarang. Cepat beri hormat pada guru. Nona, Tuan Besar menjadi semuda ini semua karena Tuan Qin. Tuan Qin adalah dewa sejati. Bagaimana mungkin kamu seorang dewa? Cepat minta maaf pada guru. Lalu minta guru menerimamu sebagai pelayan. Tidak, aku tidak mau jadi pelayannya. Sisi, bisa menjadi pelayan dewa itu adalah keberuntungan yang sudah kamu kumpulkan selama beberapa kehidupan. Jika bukan karena guru yang mentransfer ilmu dewa, bagaimana mungkin aku bisa kembali muda seperti ini? Kenapa kamu begitu bodoh? Dia tidak memiliki takdir denganku. Sisi, kesempatan besar apa yang sudah kamu lewatkan? Fenomena yang kulihat tadi benarkah itu Qin Feng? Kakek, apa kakek masih ingat wanita itu? Guru, ada satu hal yang lupa saya beritahukan. Setelah guru pergi hari itu, ada seorang dewi yang datang mencari guru. Dewi, apa kau tahu seperti apa penampilannya? Saya tidak tahu bagaimana menggambarkannya. Dewi itu tidak seperti wanita duniawi. Dia pasti seorang dewa, sama seperti guru. Tidak seperti wanita duniawi? Apa kau tahu di mana dia sekarang? Saya bilang padanya guru akan melakukan meditasi tertutup. Lalu, tiba-tiba ada petir di langit. Entah bagaimana, dia lalu pergi. Pasti fenomena langit dan bumi saat aku berkultivasi menarik perhatiannya. Tapi, apakah Dewi yang dia maksud itu benar-benar guruku? Guru benar-benar mengenal Dewi itu. Karena sudah datang, kenapa tidak menampakkan diri? Apakah dia orang yang selama ini kucari? Kekuatannya memang di atasku. Tapi kenapa? Ada perasaan yang sangat akrab? Tuan Qin, apakah kita pernah bertemu? Apa maksudnya ini? Guru, kita bertemu lagi. Dewi ini ternyata adalah guru dari guru saya. Guru saja sudah sekuat itu, Dewi ini bukankah seorang dewa? Tuan Qin adalah seorang dewa. Bisa menjadi guru dari seorang dewa.
Dewi ini mungkin monster tua yang sudah hidup entah berapa lama, ya. Wanita ini ternyata adalah guru Qin Feng. Tapi wanita ini sepertinya tidak mengenal Qin Feng. Rekan kultivator, Anda bercanda. Kita tidak saling mengenal. Bagaimana mungkin saya guru Anda? Saya tidak bercanda, saya hanyalah manusia biasa. Jika bukan karena guru, mana mungkin saya bisa melangkah ke gerbang keabadian? Orang ini sepertinya tidak berbohong. Tapi saya sudah mengasingkan diri selama ratusan tahun. Tidak pernah ingat punya murid seperti ini. Rekan kultivator, Anda pasti salah orang. Kekuatan Anda di atas saya. Seharusnya Anda adalah yang terkuat di dunia ini. Bagaimana mungkin saya guru Anda? Guru saya ternyata adalah orang terkuat di dunia ini. Apakah Anda percaya pada kehidupan masa lalu dan masa kini? Saya mencari Anda karena ada hal yang ingin saya minta. Jika Anda tidak menyambut saya akan pergi. Mengapa harus mempermainkan saya dengan kata-kata? Saya tidak mempermainkan Anda dengan kata-kata. Di dunia ini, tidak ada yang namanya kehidupan lampau dan kehidupan sekarang. Meskipun kita menapaki jalan kultivasi, kita hanya hidup lebih lama. Jika tidak bisa menembus batas, cepat atau lambat kita akan musnah karena berjalannya waktu. Setelah mati, seseorang akan lenyap begitu saja. Tidak ada yang namanya reinkarnasi. Guru, ilmu kultivasi saya, semuanya Anda yang mengajarkan kepada saya. Anda tidak percaya, lihat saja, Anda akan tahu. Teman Daes, jangan lagi. Bagaimana Anda bisa menguasai ilmu kultivasi saya? Ini adalah rahasia saya yang tidak boleh diajarkan. Dari mana Anda mencurinya? Saya tidak mencurinya, Anda yang mengajarkannya kepada saya sedikit demi sedikit. Sekarang Anda percaya, Guru? Jika Anda masih tidak percaya, Anda bisa menyatukan pikiran dengan saya, dan Anda akan langsung tahu. Sangat menyilaukan. Guru, ini adalah ingatanku dari kehidupan sebelumnya. Lihatlah, dan guru akan mengerti. Muridku, apakah kamu masih memiliki ikatan di dunia ini? Sudah 500 tahun, orang-orang itu sudah tiada, tidak ada lagi ikatan. Kalau begitu, ayo pergi. Mari kita jelajahi dunia kultivasi. Guru. Apakah guru sekarang percaya pada kehidupan masa lalu dan masa kini? Lalu, bagaimana setelah itu? Setelah kita pergi ke dunia dewa? Setelah itu, kita menghabiskan ribuan tahun di dunia kultivasi. Aku menjadi yang mulia di alam semesta selatan, dan kau juga menjadi seorang yang mulia. Lalu, bagaimana kau bisa kembali? Kenapa bereinkarnasi? Setahuku, hanya setelah seseorang meninggal. Kau meninggal. Semua orang meninggal? Tahun itu, dalam perang 10.000 alam, semua kultivator di dunia kultivasi bertarung sampai mati dan hampir musnah. Aku juga gugur dalam pertempuran itu. Hanya saja aku tidak menyangka akan ada kesempatan untuk memulai kembali. Guru, di kehidupan sebelumnya, jika bukan karena kau muncul tepat waktu dan menyelamatkanku, aku pasti sudah mati terjatuh di Gunung Tai. Kali ini, aku beruntung bisa bereinkarnasi, dan kultivasiku akan segera mencapai puncak kehidupan sebelumnya. Jika kali ini kita kembali ke dunia kultivasi, hasilnya pasti akan berbeda. Baiklah. Mohon guru menunggu sebentar. Guru, apakah Anda akan pergi? Jika Anda pergi, mohon bawa murid ini. Biarkan murid ini berbakti kepada guru dan melayani seperti budak. Kakek, kalau kakek pergi, aku harus bagaimana? Sepertinya gadis kecil ini punya sedikit takdir denganku. Guru, fondasi murid ini kurang bagus. Meskipun guru mentransfer energi,
Tapi murid ini sudah tua, mungkin tidak bisa membantu guru banyak. Mohon, guru, terimalah cucu murid ini. Saya tidak meminta Anda mengajarinya ilmu apapun. Hanya meminta Anda membiarkannya berada di sisi Anda, menyajikan teh dan air, menjadi pelayan pun sudah cukup bagi keluarga Chen untuk menunjukkan baktinya. Kenapa kamu masih diam saja? Qin Feng mentransfer energi ke kakek, membuat kakek kembali muda. Dengan kakek yang memimpin keluarga Chen, keluarga kami setidaknya bisa makmur 100 tahun lagi. Kebaikan sebesar ini sulit dibalas oleh kakek. Sebagai anggota keluarga Chen, aku harus berbagi beban kakek. Tuan Qin, aku, Chen Sisi, bersedia menjadi pelayanmu. Kamu tidak perlu menjadi pelayannya. Kulihat kau berbakat. Ada ikatan denganku. Mulai sekarang, ikutlah denganku dan jadilah muridku. Dia tidak ada ikatan denganku. Dewi ini adalah guru dari guru saya. Dia bahkan ingin menerima Sisi sebagai murid. Kalau begitu, Sisi akan setara dengan guru saya. Kenapa kau tidak mau? Saya mau, guru di atas, terimalah hormat murid ini. Guru, Anda memberiku seorang adik seperguruan. Seorang kultivator, kenapa harus banyak aturan? Muridku, saya di sini. Urusan di sini sudah selesai, saya juga harus pergi. Ilmu kultivasi sudah kutransfer padamu, jangan sampai kau mengabaikannya. Murid ini akan mematuhi ajaran Anda. Ada satu hal lagi. Setelah saya pergi, bisakah kau menjaga bibi saya? Guru jangan khawatir, murid ini akan mengingatnya. Guru, ayo kita pergi. Mulai sekarang kau ikut berkultivasi denganku, maka kau tidak boleh lagi terikat pada hal-hal duniawi. Kakek, cucumu pergi sekarang, jaga diri baik-baik. Sisi, mulai sekarang dengarkan guru dan Dewi. Iya. Kakek, jaga diri baik-baik. Tuan Besar. Nona dan Tuan Qin sudah pergi. Ini kabar baik. Kabar baik. Kabar baik. Sisi juga akan menjadi dewa nanti. Dia telah mengharumkan nama keluarga Chen kita. Cepat, cepat masuk dan cari Qin Feng. Betul, jangan sampai dia kabur lagi. Xiao Feng, kamu sudah pergi ya? Jaga diri baik-baik ya nanti. Di aula leluhur, gantungkan potret guru dan Dewi. Dirikan prasasti keabadian untuk mereka berdua. Dan catat di halaman pertama silsilah keluarga. Mulai sekarang, keluarga Chen harus menghormati guru dan Dewi terlebih dahulu, baru kemudian menghormati leluhur. Saya sudah catat. Dan lagi. Buatkan halaman terpisah untuk Sisi di silsilah keluarga. Wanita dari keluarga Chen, Chen Sisi menjadi murid dewa dan pergi menunggang awan. Mengharumkan nama keluarga, keturunan keluarga Chen tidak boleh melupakan. Baik. Jangan lupakan pesan guru sebelum pergi. Mulai sekarang, bibi guru saya adalah leluhur guru saya. Mulai sekarang, dia adalah leluhur dari luar keluarga Chen. Setiap anggota keluarga Chen yang bertemu dengannya harus memberi hormat sebagai junior. Lalu, bagaimana dengan Sang Junde dan putrinya, Zhang Yumo? Meskipun guru tidak mengatakan apa-apa, tapi kami sudah melakukan penyelidikan sebelumnya. Ditambah lagi dengan tingkah laku mereka berdua saat upacara penerimaan murid, mereka tidak pantas menjadi kerabat guru. Apalagi pantas kita jaga. Jika bertemu mereka, anggap saja mereka orang biasa. Qin Feng. Qin Feng. Dasar kacang lupa kulitnya, keluar kau. Aku sudah membesarkanmu selama ini, kau pergi begitu saja? Dasar orang tak tahu diri. Qin Feng. Qin Feng, cepat keluar. Aku sudah memikirkannya. Aku akan menjadi pelayanmu, menyajikan teh dan air untukmu. Qin Feng. Kalian menggonggong apa di sini? Aduh, Tuan Chen, kami mencari keponakan saya, Qin Feng. Diam. Nama guru saya, berani-beraninya kau menyebutnya. Orang-orang, usir mereka berdua. Ingat, mereka tidak boleh menginjakan kaki di keluarga Chen lagi. Dan lagi, bibi guru saya mulai sekarang adalah sesepuh keluarga Chen kita.
Segera sebarkan. Baik. Jangan sentuh aku. Lepaskan aku. Jangan sentuh aku. Keponakanku itu dewa. Lepaskan aku. Kami punya sertifikat properti Pavilion Zijin. Guru, jaga diri baik-baik. Guru, Tak kusangka kau memiliki bakat luar biasa. Hanya dalam beberapa tahun, kau telah mencapai kultivasi yang butuh 100 tahun di kehidupan lampauku. tentu saja, aku kan murid kesayangan guru. Qin Feng. Kuingat gerbang langit baru akan terbuka 500 tahun lagi. Guru, itu karena kultivasi kita di kehidupan lampau belum cukup. Namun, dengan kultivasi kita di kehidupan ini, kita tidak perlu lagi menunggu gerbang besar terbuka. Buka. Guru, ayo kita pergi.